Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Pada hari ini tanggal 8 Januari tahun 2023, majelis akan menyampaikan warta gereja. Warta gereja yang pertama, ibadah pertobatan. Majelis telah melaksanakan ibadah khusus pengakuan pertobatan pada hari Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023 pukul 19. Mohon perhatian segenap jemaat. Rapat pleno. Majelis akan mengadakan rapat pleno yang pertama di tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Januari 2023 pukul 11, bertempat di GKJ Salib Putih Pepantan Warak. Bagi jemaat yang mempunyai saran atau kritik yang membangun untuk kemajuan pelayanan di GKJ Salib Putih, bisa menyampaikan melalui surat atau ke konsistori sesudah ibadah selesai. Warta yang selanjutnya, tamu dari GKJ Condong Catur. Komisi Adiwiswa GKJ Condong Catur akan hadir di GKJ Salib Putih sejumlah kurang lebih 100 orang untuk berkunjung dan beribadah Natal bersama Pantiwerda dan juga jemaat Salib Putih yang masuk kategori Adi Yuswa. Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 10. Mohon perhatian segenap jemaat. Perubahan ibadah di tanggal 15 Januari 2023, ibadah perjamuan kudus di wilayah Kalibeji yang semula akan dimulai pukul 15 diundur menjadi pukul 18. Bagi petugas untuk wilayah Kalibeji untuk tanggal tersebut dimohon untuk menyesuaikan jadwal. Penyerahan katekisasi pranikah, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Majelis telah mengirimkan surat penyerahan katekisasi pranikah kepada Gereja Kristen Jawa Salatiga untuk melayangkan pelayanan peneguhan serta pemberkatan perkawinan atas diri Rahditya Panji Krisnawan, putra Bapak Yohanes Ramadan dan Ibu Siswanti, dengan Asyera Yasyurun dari GKJ Salatiga. Warta selanjutnya, Usda untuk pentabisan pendeta. Seksi Usaha Dana Gereja kembali mengadakan kegiatan gali dana melalui penjualan kalender untuk menunjang pelaksanaan pentabisan pendeta di bulan Mei 2023. Kalender akan dijual dengan harga sekurang-kurangnya Rp25.000 dan akan diedarkan oleh PPRJ mulai hari ini, minggu ini. Mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk berkenan mendukung kegiatan ini. Perubahan mekanisme persembahan mingguan. Mulai hari ini tanggal 8 Januari 2023, demi menjaga efisiensi lamanya ibadah dan juga dikarenakan majelis yang bertugas di induk banyak yang lereh. Untuk itu mulai tanggal 8 Januari persembahan akan dilaksanakan sedemikian rupa. Yang pertama, sebelum memasuki gedung gereja,
Jemaat dimohon untuk bisa langsung mengambil amplop yang sudah disediakan di depan dan langsung memasukkan ke kantong persembahan yang sudah disiapkan di depan pintu. Sesudah itu, waktu mau berdoa, persembahan akan dibawa oleh petugas maju ke depan. Selanjutnya, sakramen perjamuan kudus. Majelis akan mengadakan sakramen perjamuan kudus yang pertama di tahun 2023 yang akan dilayani oleh Pendeta Adi Setio Kristianto dengan jadwal sebagai berikut. Untuk tanggal 15 pelaksanaan perjamuan kudus dari Pepantan Tetep dimulai pukul 9. Di Kalimbeji dimulai pukul 18 atau pukul 6. Tanggal 22 di Pepantan Warak dimulai pukul 7. Di Pepantan Pandanan dimulai pukul 15. Untuk induk tanggal 29 pukul 7, untuk Panti Werda tanggal 29 pukul 9. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Untuk warta selebihnya bisa Bapak Ibu baca sendiri di warta yang sudah disediakan. Mari Bapak dan Ibu dan juga saudara kita sejenak berdoa untuk masuk dalam persiapan ibadah pada pagi hari ini. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah dengan kesungguhan hati, serta kita awali ibadah ini dengan pujian dari NKB 3, bait yang pertama dan ketiga.
Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Ayat pembuka terambil dari Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17 yang demikian firman-Nya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nyanyian jemaat, Allahku dahsyat. Pengakuan dosa diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Tuhan Yesus berfirman, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 27 bait pertama dan ketiga. Tetap
Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Setelah nanti kita menerima berita anugerah, dipersilahkan Bapak Ibu jemaat untuk memberikan salam damai kepada saudara-saudara di kanan dan kiri kita. Bersama-sama kita berita anugerah dari Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosa-dosanya dan bertobat, terimalah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam. Kita sambut dengan nyanyi kesanggupan, kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan
kasih-Nya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita bersatu hati, kita menundukkan kepala, menundukkan hati kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami berkumpul, kami bersatu hati di gereja milik-Mu, Gereja Kristen Jawa Saleh Putih. Bersama-sama kami berdoa, memuji nama-Mu dan akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan anak-anak-Mu yang pada hari ini belum dapat hadir bersama kami. Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Bagi yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang sedang dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Terlebih Tuhan, bila ada yang akan menjauh dari-Mu, Tuhan tarik kembali dengan tangan kasih-Mu, mendekatkan diri pada-Mu, dan pada kesempatan yang akan datang, kembali bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih dalam bangku sekolah, dari pendidikan TK maupun perguruan tinggi. Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam proses pendidikannya. Untuk anak-anak-Mu yang masih mencari pekerjaan dan pendamping hidup, Tuhan sendiri yang akan berkarya pada diri mereka, menyediakan pendamping hidup dan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di tempat ini, dalam setiap pekerjaannya, pegawai yang wira swasta, petani, peternak, dan lain sebagainya. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Mu. Untuk orang tua kami Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka di usia indahnya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati beserta keluarga. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. Berdoa juga untuk Pendeta Konsulen, Pendeta Adi. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan Vikaris Daniel Adi Nugroho dalam tangan kuasa-Mu. Berkati dia di dalam masa vikariatnya Tuhan, sehingga pada saatnya nanti, pada akhirnya nanti, benar-benar dia akan menjadi gembala yang kami butuhkan dan kami rindukan di GKJ Saleh Putih. Kami serahkan segenap majelis GKJ Saleh Putih dalam perencanaan dan setiap pelaksanaan kegiatan dan program-program. Bapa di surga, kami serahkan pemerintah Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Semua kebijakan dan program kerja yang direncanakan dan dilakukan, kami mohon Tuhan berkati sehingga semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, pada pagi ini kami juga berdoa khusus untuk saudara-saudara kami di wilayah yang baru mengalami bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.
Tuhan lawat mereka dan tolong mereka sehingga mereka akan selalu dalam perlindungan-Mu. Tuhan di surga, apabila sebentar lagi kami semua akan mendengarkan dan belajar tentang firman-Mu, Tuhan mampukan hamba-Mu yang bertugas. Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami dengarkan, apa yang kami sampaikan, selalu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni setiap dosa, ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-34 sampai dengan 43. Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah dari hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Saya juga luar biasa karena hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama, belajar bersama-sama firman Tuhan dengan panjenengan semua di tempat yang luar biasa ini. Jemaat yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Natal baru saja kita lewati. Pohon Natal masih ada, walaupun sekarang lampunya sudah tidak hidup lagi. Pada saat ibadah Natal bersama dengan umat Kristiani Salatiga, Bapak Ibu hadir semua atau tidak?
kalau kita hadir pasti kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ibadah Natal yang sebelumnya dilaksanakan setiap tahun, namun karena adanya pandemi harus diistirahatkan, tidak diperkenan adanya ibadah bersama. Kemarin pada waktu ibadah Natal bersama memang hadirnya tidak terlalu banyak seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Hanya sekitar kurang lebih 10.000 hadirin. Walaupun sebenarnya dari BKGS berharap ada sekitar 15.000 yang hadir, tapi karena waktu itu ada cuacanya sudah kurang begitu bagus nggih, gerimis sebentar, akhirnya hanya sekitar 10.000 yang hadir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap Natal bersama pasti kita akan menjadi perhatian dunia untuk kita di Salatiga, yang menjadi perhatian di Salatiga. Pemerintah Salatiga memberikan perhatian khusus untuk kita ketika akan diadakan ibadah Natal, terutama dalam hal pengamanan. Sebelum hari pelaksanaan ada apel persiapan bersama dengan PJ Wali Kota waktu itu tentang pengamanan Natal yang akan dilaksanakan. Dan khusus pada saat apel tersebut PJ Wali Kotanya berpesan dan nitip pesan kepada kita semua, tolong titip doa untuk keamanan dan kesejahteraan Salatiga ya. Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa kita itu dipercaya. Walaupun kita minoritas, kita sedikit, kita lebih kecil dari yang lain, tetapi kita mendapatkan tugas yang dianggap sangat berarti untuk Salatiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengamanan dan penjagaan pada waktu itu seperti biasanya dilakukan dan disediakan dari unsur TNI dan Polri. Namun demikian kita juga melihat ada orang-orang lain yang non TNI, non Polri, dari ormas-ormas yang lain, bahkan yang non Kristiani, yang Muslim juga ikut menjaga jalannya ibadah pada waktu itu. Ini menjadi suatu pemandangan yang menarik Bapak Ibu, yang kalau kita menyikapinya dengan hati, itu sesuatu yang indah. Kita merasa bangga, kita merasa bombong, kita merasa sangat diperhatikan oleh lingkungan kita, bahkan oleh saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Hal tersebut juga berbanding lurus ketika mereka, dalam hal ini saudara-saudara Muslim, mengadakan ibadah Idul Fitri. Kita dari Nasrani, dari Kristen, pemuda Kristen juga ikut membantu dalam pelaksanaan penjagaan keamanan. Di mana-mana dilakukan hal yang sama dan itu terekspos dalam berita. Itu sesuatu yang membanggakan kita dan wujud toleransi yang luar biasa. Tidak semua tempat bisa melaksanakan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Bersyukur di Salatiga kita masih bisa melihat dan merasakan hal-hal yang baik seperti itu. Sehingga tidak heran dan layak Salatiga kalau disebut atau menyandang predikat sebagai kota toleransi. 2 kali atau berapa ya? Yang pertama menjadi kota tertoleransi pertama, kemudian yang kedua nomor 2 atau nomor berapa gitu. Itulah Bapak Ibu Salatiga kita. Semoga hal tersebut akan tetap dapat dipertahankan sehingga kita yang lebih sedikit, kita yang minoritas juga menjadi tenang, kita bisa melakukan ibadah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Nasrani, sebagai umat Kristen yang hidup di lingkungan yang penuh keragaman dan kemajemukan seperti ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, suatu saat pasti kita akan mengalami perjumpaan, kita akan berurusan, berkaitan, berkomunikasi, bekerja sama, berhubungan
dan lain sebagainya dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang tidak seiman dengan kita. Bahkan orang asing pun ada kesempatan bagi kita untuk berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan mereka, baik itu dalam urusan pekerjaan maupun dalam pergaulan bermasyarakat. Dalam keadaan seperti ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus menyikapinya dengan benar. Kita harus mempunyai pikiran yang luas dan terbuka. Maksudnya gimana? Terbuka. Apakah kita membuka pikiran kita, apa yang disampaikan kita terima semua? Tidak seperti itu. Terbuka dalam hari ini yang dimaksud adalah kita lebih universal. Kita lebih membuka pikiran kita terhadap kehadiran mereka yang tidak sama dengan kita. Kita tidak boleh berpikir inklusif. Iki lo aku wong Kristen, iki lo aku Nasrani, iki lo aku salib putih yang seperti ini, sehingga kita melihat orang-orang lain di sekitar kita yang tidak seiman dengan kita bukan bagian dari kelompok kita, itu orang luar, orang yang tidak berhak dan tidak layak mendapatkan kasih, tidak layak mendapatkan sesuatu dari Tuhan seperti apa yang kita terima. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Tapi kita harus open mind, kita harus terbuka pikiran kita terhadap keberadaan mereka tentang kasih Tuhan, bahwa mereka pun berhak mendapatkan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cara berpikir yang seperti itu akan membuat jarak atau pemisah antara kita dengan mereka. Ketika kita melihat iki aku salib putih, kalian bukan, akan muncul jarak antara kita. Otomatis akan terjadi hal seperti itu. Kita menganggap mereka bukan bagian dari kita, itu akan menimbulkan jarak antara kita dengan mereka. Kita akan berpikir kalau misalnya mau ngomong dengan mereka, kita akan berpikir kalau kita mau bergaul dengan mereka, dan hal tersebut kita tidak boleh melakukannya. Kita harus bersikap cerdas. Orang Kristen itu harus cerdas. Orang Kristen itu harus elegan, melakukan hal-hal yang baik. Cara berpikir kita yang masih tertutup dan masih tertutup dan cuntel seperti itu, kalau saya sebutnya cuntel ya, hanya pendek berpikirnya, itu akan menyebabkan jarak, akan menyebabkan gap, bahkan Bapak Ibu, gesekan, pertentangan itu bisa jadi muncul ketika kita mempertahankan posisi kita masing-masing. Lebih dari itu bahkan bisa terjadi perseteruan, bukan hanya perseteruan bertengkar, berdebat, ada yang terjadi sampai terjadi peperangan. Di beberapa tempat bentrokan fisik terjadi hanya karena hal-hal tersebut, karena kita berpikir, kita memegang pikiran kita sendiri, aku yang paling benar, kamu tidak benar, seperti itu. Menganggap keyakinan kita yang paling benar dan menganggap yang lain salah akan menyebabkan hal seperti itu. Kita ingat lagi bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak diperkenankan kita memiliki hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan seperti itu, berpikir yang tertutup, yang menimbulkan hal-hal negatif. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, di dalam bacaan yang sudah kita baca tadi, diceritakan bahwa sebenarnya Petrus pun sebelumnya mempunyai pikiran yang seperti tadi disampaikan, pikiran yang inklusif, pikiran yang tertutup, dan menganggap bahwa keselamatan itu hanyalah milik orang Yahudi saja, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Namun setelah bertemu dengan Kornelius, pola pikir dari Petrus menjadi berubah, terbuka, menjadi mengerti kehendak Tuhan, apa yang sebenarnya dilakukan, apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki, bahwa kasih dan keselamatan itu juga menjadi hak orang lain, dan Tuhan juga akan memberikan kepada semua bangsa di dunia, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebenarnya perikop dalam Kisah Rasul 10 tadi sangat luas. Dari ayat 1 dengan ayat yang terakhir itu merupakan satu rangkaian yang tidak terputus, yang menjadi satu cerita yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Apabila kita baca semua tadi, kita akan mengerti dan mengetahui kok muncul nama Kornelius, siapa itu Kornelius, bagaimana perjalanan hidup keimanannya sehingga bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang paling penting di sini kita bisa melihat kesaksian Petrus mengenai mujizat dan karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun demikian, saya akan coba menceritakan secara ringkas dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke 33 yang belum kita baca tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kornelius itu adalah seorang perwira dari pasukan Italia. Dia seorang Roma, bukan orang Yahudi. Dan pada saat itu Kornelius belum menerima dan percaya Yesus sebagai juru selamat. Namun Kornelius ini orang yang baik. Dia mempunyai sifat seperti orang Yahudi. Dia senang bersedekah, kemudian dia baik terhadap lingkungan. Bahkan Kornelius ini sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Yahudi. Anehnya lagi dia itu belum percaya kepada Yesus, tapi dia juga terlibat ibadah-ibadah kaum Yahudi. Dia selalu menyediakan diri untuk kegiatan-kegiatan bagi orang di lingkungan orang Yahudi. Suatu malam dia didatangi di dalam penglihatan oleh malaikat Tuhan dan diperintah untuk menjemput Petrus di kota Yope. Kota Yope itu sebuah kota pelabuhan, kalau sekarang disebut kota Yofa atau Yave, di sekitar dekat Mesir. Dikatakan bahwa Petrus itu akan datang, dijemput dan akan menyampaikan berita dari Allah kepada Kornelius dan keluarganya. Kemudian Kornelius mengutus orang atau anak buahnya untuk menjemput Petrus di Yope. Singkat cerita, Petrus sudah dijemput dan sampai di rumah Kornelius. Ternyata sesampai di tempat Kornelius, Petrus kaget. Sudah banyak orang dikumpulkan oleh Kornelius. Bukan hanya Kornelius dan keluarga, tapi banyak orang dari lingkungan Kornelius yang dikumpulkan di tempat Kornelius. Ini membuktikan bahwa Kornelius, keluarga dan kelompoknya itu sangat antusias untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan Petrus mengenai kehendak Allah. Seperti yang disampaikan oleh malaikat, jemputlah Petrus karena akan ada sesuatu yang disampaikan Petrus kepada kamu dan keluargamu. Seperti itu. Sebab itu Petrus masuk menjadi yakin dan percaya untuk menyatakan firman Tuhan kepada Kornelius dan keluarganya. Demikian disampaikan Petrus, bahwa mereka yang bukan Yahudi pun diperkenankan Allah untuk percaya asal mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ini yang menjadi prolog Petrus ketika masuk ke kelompoknya Kornelius tadi, kelompok yang belum percaya kepada Yesus. Disampaikan bahwa bukan hanya orang Yahudi yang di luar, tetapi juga orang non-Yahudi yang diperkenankan untuk percaya, dipersilahkan percaya kepada Allah asal sungguh-sungguh, bukan karena suatu motivasi tertentu, bukan karena suatu keterpaksaan, tapi sungguh-sungguh ingin percaya kepada Allah. Bukan hanya hal itu, tetapi Petrus juga mulai mengajarkan tentang banyak hal, terutama dia bersaksi tentang mujizat-mujizat karya penyelamatan Tuhan yang sudah dilakukan. Hal ini disampaikan kepada Kornelius dan keluarganya untuk meyakinkan betapa Tuhan itu hebat, betapa Tuhan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan betapa Yesus sang anak Allah itu benar-benar luar biasa. Tuhan Allah melalui Yesus menjadi Yesus
yang disalibkan dan rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan Petrus, Kornelius dan keluarganya menjadi semakin yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Jadi bukan hanya ketika pertama mendengarkan dari malaikat yang datang melalui penglihatan, tetapi diyakinkan secara langsung oleh Petrus yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, apabila kita memperhatikan, kita menganalisa dan kita meresapi apa yang ada dalam bacaan tadi dari awal hingga akhir, kita bisa menarik kesimpulan benang merah dari cerita tadi, dari bacaan tadi, yaitu bahwa Tuhan itu menghendaki kita sebagai orang Kristen agar bisa menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang elegan, menjadi orang yang bisa berpikir secara terbuka, yakin dan percaya bahwa sesuatu yang baru, bergaul dengan orang yang baru, bergaul dengan orang asing, itu akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Bahwa keselamatan, bahwa untuk percaya kepada Tuhan itu juga adalah hak dari orang-orang lain di luar kelompok kita, bukan hanya untuk kelompok kita. Tuhan ingin menjadikan kita sebagai pribadi yang terbuka, dan kita tidak menutup diri, menutup pikiran kita untuk bergaul dengan orang-orang yang di luar kelompok kita, yang tidak sepikiran, seiman dengan kita, atau bahkan dengan orang asing sekalipun yang kita belum pernah melihat, kita belum pernah kenal, kita belum pernah berjumpa. Kita ditekankan dalam hal ini untuk menjadi pribadi yang terbuka, untuk bisa melakukan hal tersebut. Kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, bukan menyombongkan diri, tidak boleh tinggi hati. Aku mono wong Kristen, aku mono mesti wis selamat. Kita tidak boleh seperti itu, kita tidak boleh tinggi hati, menyombongkan diri, egois bahwa kita sebagai orang Kristen pasti selamatkan, dan itu menjadi hak kita saja, bukan menjadi hak mereka yang tidak seiman dengan kita. Sikap rendah hati itu satu hal yang sangat penting, yang dikehendaki Tuhan agar kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Atase Gusti Yesus, Tuhan Allah kok mau turun menjadi manusia, merendahkan hati, merendahkan diri untuk dibaptis oleh seorang Yohanes yang manusia biasa. Kalau kita berpikir secara bagaimana seharusnya, yang lebih layak itu ya Yohanes dibaptis oleh Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Ini malah Tuhan Yesus dibaptis, menyediakan diri, menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu menunjukkan kerendahan hati. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Contoh misalnya sebagai seorang pejabat, kemudian selalu menggunakan jabatannya di mana-mana, memaksakan kehendak oleh karena jabatannya. Sebagai orang Kristen kita tidak diperkenankan untuk melakukan hal tersebut. Kita harus rendah hati, menyediakan diri untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Setelah dibaptis, kemudian setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, terdengarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan dalam hal ini bukan berkenan karena sudah dibaptis, tetapi ketika Tuhan Yesus mau merendahkan hati, mau merendahkan dirinya, menyediakan diri dibaptis oleh seorang Yohanes, itu sesuatu yang menjadi
istimewa bagi Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan juga, merendahkan diri supaya kita berkenan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus bisa menerapkan apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus dan Petrus tadi dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, keberadaan di dalam lingkungan kita, keberadaan di sekitar kita, keberadaan kita di dunia ini menjadi keberadaan yang sesuatu. Kita bermakna, kita menjadi gereja yang mempunyai arti bagi lingkungan kita, menjadi gereja yang senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada lingkungan kita. Bahkan kalau kita sudah mampu, kita menjadi gereja yang mau dan bisa berbagi kepada lingkungan kita. Bukan hanya untuk jemaat gereja saja, bukan hanya untuk saudara-saudara kita yang seiman di luar gereja kita, tidak, tetapi kepada semua orang, baik itu lingkungan kita sendiri, terlebih ke lingkungan kita yang ada di luar yang tidak seiman dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini marilah kita tanya diri kita sendiri. Kita tanting diri kita sendiri. Kita yang sudah menjadi orang Kristen, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah menyediakan diri menjadi gereja bagi Tuhan, apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah di tahun-tahun lalu, apakah di saat-saat ini kita sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah berpikiran yang luas? Kita tidak berpikir secara inklusif tadi, tidak berpikir cuntel, kita tidak egois, kita sudah rendah hati. Apakah kita sudah melakukan hal-hal tersebut? Di mana hal-hal tersebut adalah satu catatan penting, hal penting yang harus kita kuasai. Harus kita kuasai supaya kita bisa berkenan di hati Tuhan. Kalau kita tanya diri kita sendiri, itu menjadi satu hal yang mutlak, jawabannya harus iya. Kita harus sanggup. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus sanggup. Kalau belum melakukan, mari kita coba lakukan. Kalau belum bisa melakukan dengan baik, kita selalu belajar. Belajar untuk melakukan hal-hal yang baik, belajar melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ketika kita berkenan, senantiasa apa yang dipunya Tuhan pasti akan dicurahkan kepada kita. Apa yang kita minta pasti akan diberikan kita. Dengan catatan, itu kalau kita berkenan. Ibaratnya seperti seorang anak ketika melakukan apa yang dikehendaki orang tua, apa yang menuruti apa yang diarahkan orang tuanya. Ketika menginginkan sesuatu, sebisa mungkin orang tua akan mengusahakan. Ketika orang tua mempunyai sesuatu, pasti akan diberikan kepada anaknya. Begitu juga yang dilakukan Tuhan kepada kita dan harus kita lakukan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang bisa membuka pikiran, yang bisa terbuka dan selalu mau belajar menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk bisa selalu rendah hati, selalu toleransi, berpikiran terbuka, dan senantiasa kita dapat memancarkan kasih dan karya Tuhan dalam hidup kita, ke kelompok kita, ke lingkungan kita, terlebih ke dunia luar, lingkungan luar kita yang tidak seiman dengan kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Saat hening sejenak.
Allah yang Maha Baik, kami menyadari, kami pun merasakan, seringkali kami belum bisa menjadi pribadi yang bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Belum bisa menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu. Kami belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Masih sering kami melakukan hal-hal yang sering mendukakan hati-Mu. Saat ini Tuhan, sepenuhnya kami serahkan diri kami. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, ajar kami untuk menjadi pribadi yang selalu mau belajar, menjadi pribadi yang terbuka, menjadi pribadi yang rendah hati dan bertoleransi. Bentuk dan rubah kami dan pribadi kami menjadi seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bentuklah pribadi kami menjadi pribadi yang selalu berkenan dan bermakna kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan diri kami. Amin. Sebelum masuk dalam pelayanan persembahan, kami mohon jemaat yang ditugaskan untuk membawa kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Persembahan adalah wujud ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kini marilah kita ungkapkan syukur melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersama kita angkat pujian dari PKJ 146 bait pertama. Kami undang untuk bangkit berdiri, kita haturkan persembahan kita melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami telah membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan sehingga berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Bapa yang Maha Kasih, kami bersama berdoa bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Berkatilah beliau sehingga mempunyai rasa takut akan Tuhan dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengelola persembahan ini. Dan begitupun bagi kami semua yang akan menggunakan persembahan ini, kiranya kami pun Kau berikan rasa tanggung jawab dan kebijaksanaan. Bapa, kami semua telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu dapat berkenan di hadapan-Mu dan selalu ingin dekat kepada-Mu. Dan kami pun berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Joko Yuwono, kiranya Engkau berkati beliau dan juga keluarganya, sehingga melalui pelayanannya, lebih banyak lagi orang yang akan percaya kepada Engkau. Bapa, jika sebentar lagi kami akan undur diri dari tempat ini, kiranya Engkau berkati sehingga kami dapat kembali ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat
dan penuh dengan damai sejahtera. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita mendengarkan pengutusan serta janji Tuhan Yesus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini kami Tuhan, utuslah kami dan berkatilah kami untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
tutup dengan kuutus Kau.